itu ekspresinya kayak gini. Wah, waktu lihat hal itu, aduh, merinding merinding banget tuh. Bentar sampai ke kaki. Hi Love Visible, it's me Ansa Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Gimana nih? Apa kalian sudah siap untuk melanjutkan petualangan bersama The Visible series? Cerita di episode kali ini berkaitan dengan kejadian horor yang kemungkinan bakal terus-menerus diingat oleh anak-anak angkatan sekolahku, karena semua orang yang hadir pada saat kejadian turut menyaksikan setidaknya satu kejadian horor. Dan kali ini aku akan mengajak kalian untuk pergi ke suatu tempat yang belum pernah aku ceritakan di episode Visible edisi YouTube sebelumnya. Aku nggak hanya lewat atau berkunjung loh, tapi aku juga menginap di sana. Penasaran kan kalian? So nggak usah berlama-lama lagi. Let's get started. Kejadian yang satu ini terjadi pada saat aku masih berusia 12 tahun dan masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Ketika SMP ini posisinya aku sudah pindah dari Bali ke Surabaya ya. Nah, waktu sekolah kan ada kegiatan yang dinamai dengan pramuka. Diadakanlah acara persami alias perkemahan Sabtu Minggu ke salah satu daerah di Jawa Timur yang memang sudah terkenal sebagai hutan perkemahan. Orang Jawa Timur pasti sudah nggak asing sama namanya. Cuman di sini aku nggak mau nyebutin karena setahu aku sampai sekarang tempat itu masih dibuka untuk umum. So yeah, meski ini acara persami kedua yang pernah aku jalani. Yang pertama waktu SD. Kalau kalian tanya pas SD apa aku juga mengalami kejadian horor, jawabannya iya. So kalian tungguin aja ya ceritanya. Aku tetap merasa excited, penasaran banget sama pengalaman baru yang bakal aku dapat. Ditambah lagi, ini adalah kali pertama aku menjabat sebagai pratama alias pemimpin regu utama. Kalau digambarkan itu urutannya dari pembina, pratama, terus pemimpin regu, baru anggota. So mudahnya semua ketua atau pemimpin regu, baik putra maupun putri, wajib memberi laporan kepada aku selaku pratama. Barulah setelah itu aku menyampaikan laporan tersebut kepada para pembina. Dan gak seperti upacara bendera, hal ini nggak terjadi hanya ketika upacara aja, tapi berlangsung selama kegiatan persami. Waktu itu kita udah kumpul di Surabaya sekitar pukul 5 pagian dan baru sampai ke hutan perkemahan ini sekitar pukul setengah 11 sampai 11 pagi. Sepanjang yang aku tahu, dalam perjalanan, suasana hati teman-temanku itu sangatlah baik. Mereka semua merasa senang dan antusias. Rasanya itu nggak sabar ingin segera mengetahui seperti apa sih hutan perkemahan yang akan dijadikan tempat persami kami. Waktu itu mobil kami itu diiringi oleh nyanyian dan senyuman yang tiada henti. Tapi diam-diam di situ sebenarnya aku agak sedih karena waktu itu nggak bisa turut hadir. Buat kalian yang sudah lama mengikuti cerita Visible, kalian pasti tahu biasanya di mana ada di situ ada aku, di mana ada aku, di situ ada Tapi untuk kali ini nggak ikut, dan sayangnya itu karena acara perkemahan ini merupakan momen pertama dan terakhir di mana seluruh angkatan kita bisa pergi berkemah bersama. Bayangin waktu itu satu angkatan ada sekitar 300 orang, mungkin ada beberapa yang nggak ikut, jadi sekitar 200 sekian orang. Dan ya, pun waktu itu merasa menyesal karena waktu itu dia nggak bisa ikut karena sakit. Lanjut ya, pada saat kendaraan hendak
tiba di tempat tujuan, tiba-tiba salah satu teman cewek di kelasku bilang, "Kalian sudah tahu nggak, tempat yang bakal kita datengin ini terkenal angker loh. Kata orang, ada yang pernah meninggal tragis di sana. Gak tahu sengaja dibuang atau gimana gitu. Pokoknya dulu denger-dengar kejadian itu heboh banget sampai masuk koran. Ada yang pernah denger nggak ceritanya?" Mendengar hal itu, temen-temenku pun serentak langsung saling lirik dan saling berbisik kayak, "Masa sih itu beneran? Ih, takut deh, kita kan bakal kemah 2 hari 1 malam di sana. Gimana nih?" Mulai panik yang lain, nyeletuklah si Emmy. "Halah, kamu sengaja nakut-nakutin kita ya? Mentang-mentang kita nggak pernah ke situ. Aku kan cuma tanya, siapa tahu di antara kalian ada yang pernah dengar." Pada saat mereka berdua ini berdebat, tiba-tiba entah mengapa aku tuh langsung terbayang sama sesosok perempuan. Cuman di situ aku nggak mau mikir yang aneh-aneh dan cari tahu, karena seperti yang sudah aku ceritakan, hari itu aku bertugas pertama kali jadi pratama, dan hal itu adalah hari yang penting gitu loh buat aku, apalagi aku bakal jadi pratama perempuan pertama yang menjabat di sekolahku. Aku alihkanlah pandanganku ke arah luar jendela, dan pada saat itu juga aku melihat bahwa mobil kami baru saja melalui sebuah plang besar. Di sebelah kiri dan kanannya penuh dengan pepohonan semacam palem. Dan gak lama setelah itu, ketika mobil kami berhenti di tempat parkir, aku melihat ada sebuah gedung besar yang terletak di sebelah kanan jalan, dan ada beberapa orang yang berpakaian olahraga keluar dari sana. Di situ aku sempat berpikir kayak, oh, unik ya. Aku baru tahu kalau di dekat hutan perkemahan ada sebuah gedung olahraga. Dan ketika sedang mengamati ini, mata aku tuh tertuju pada satu sosok perempuan yang berpakaian berbeda daripada yang lainnya. Dia mengenakan baju terusan berwarna putih dengan rambut panjang yang terurai. Perempuan itu berdiri dengan posisi kaku dan wajahnya yang terlihat pucat. Entah kebetulan atau bagaimana, si perempuan ini juga memandang ke arah aku tanpa ekspresi, tanpa berkedip. Jadi kayak gitu. Hayo, kita sudah sampai. Ayo sekarang kalian baris yang rapi. Kata Kak Ian, salah satu pembina pramuka pada saat itu, yang berhasil membuat aku ke distract. Dan waktu aku kembali memandang si perempuan yang ada di depan gedung olahraga itu, perempuan itu sudah menghilang. Nah, setelah dari tempat parkiran ini, akhirnya kita pun berjalan menuju ke tempat perkemahan di mana ada tenda-tenda yang sudah didirikan. Waktu itu tendanya itu ukurannya besar banget dan diperuntukkan untuk 4 regu sekaligus. Satu tenda 4 regu. Satu regu itu terdiri dari 10 orang. So ya, kalian bayangin aja. Pada saat sampai, kita itu langsung meletakkan barang-barang bawaan kita dan diwajibkan untuk bersiap-siap menghadiri upacara pembukaan persami. Sibuklah aku untuk gladi bersih dan pelantikan aku untuk menjadi pratama perempuan pertama di sekolahku, yang waktu itu kayak kedengeran keren banget. Setelah pelantikan menjadi pratama itu selesai, Kak V, salah satu kakak pembina itu, memakaikan aku sebuah kain selempang yang bertuliskan Pratama Pramuka. Kain selempang itu diwajibkan bagi aku untuk mengenakannya kemana-mana dan membuat aku menjadi mencolok dibandingkan teman-teman yang lainnya. Rasanya jadi kayak beda banget
dan berasa ada tanggung jawab yang besar gitu di pundak. Dan ya, setelah itu aku pun memimpin upacara pembukaan persami untuk angkatan sekolahku. Soal kain selempang ini ada story-nya, nanti ya kalian dengerin aja. By the way, di sekolah aku itu juga jadi pemimpin upacara bendera. So ya, ini bukan sesuatu yang kayak baru buat aku, tapi rasanya itu beda banget karena kalau di sekolah kan upacaranya dihadiri sama murid-murid di sekolah, nggak hanya angkatan aku aja. Tapi kalau upacara pembukaan persami ini, sensasi awalnya itu aku kira beda karena ini kan diadakannya di tengah hutan ya. Tapi setelah aku rasakan dan aku amati baik-baik, ternyata masalahnya bukan itu guys. Masalahnya adalah yang menghadiri upacara pembukaan persami itu bukan hanya para kakak pembina dan teman-teman seangkatan aku, tetapi juga para makhluk yang menunggu hutan tersebut. Bisa kalian bayangkan? Awalnya itu bentuknya mereka itu kayak nggak jelas, kayak samar banget, samar gitu, kayak transparan. Tapi itu udah kelihatan kayak dari mana-mana, depan, belakang, kanan, kiri mulai mendekat kayak berkumpul gitu, sampai akhirnya tuh bentuknya itu mulai kayak solid dan aku tuh berasa kayak ada apa ya, kayak ada masyarakat, bentuknya tuh orang-orang ya, kebanyakan masyarakat, orang-orang sekitar yang mendekat. Mereka itu ada hampir di setiap pohon yang ada di hutan itu. Bentuk lain selain manusia, aku lihat ada kayak bakun, genderuwo. Selebihnya aku nggak begitu lihat jelas. Kebanyakan itu mereka memberikan pandangan yang kayak menilai, judging gitu. Sebelum aku mulai melihat hal-hal aneh secara lebih jelas lagi, aku langsung memutuskan untuk fokus kembali karena di situ kan aku yang memimpin ya. Aku nggak mau merusak suasana atau kelihatan aneh di depan semua orang yang sedang mengamati, karena posisinya itu aku benar-benar di tengah lapangan dan melihat semua teman-teman seangkatan aku. Sementara seperti yang aku ceritakan tadi, makhluk-makhluk itu juga ada di antara teman-teman aku. Dan pada saat pandangan aku itu lurus ke arah atas, yang aku lihat ada bakun dan lain-lain di pepohonan yang ada di sana, aku langsung menurunkan pandangan aku dan aku lihat satu orang teman aku cowok yang sejajar sama aku. Di situ aku langsung lihat matanya karena aku nggak mau fokus sama yang astral. Dan ada cerita lucu sih, dimana teman aku ini yang sebenarnya aku nggak kenal tapi aku tahu namanya, akhirnya jadi kayak salah tingkah karena dia merasa aneh aja gitu. Aku pandangi terus-terusan karena aku menyadari tingkah laku dia kayak, kenapa sih aku diliatin gitu. Akhirnya aku melihat ke arah kancing bajunya, aku inget banget. Dan aku harap dia nggak berpikir aneh-aneh sama aku. Karena jujur aja waktu itu aku juga shock gitu, kayak nggak menyangka bahwa ada makhluk sebanyak ini. Namanya juga hutan ya, cuman kan ini pengalaman pertama aku gitu loh, nginep di hutan perkemahan. Karena waktu SD itu aku nginepnya itu di sekolah, bukan di hutan. Udah nih, aku bilang dalam hati kayak fokus, kamu harus menyelesaikan upacara pembukaan ini. Dan di situ aku merasa kayak, ayo dong, kamu buktiin dong kalau kamu itu mampu gitu loh, jadi pratama perempuan pertama di sekolah. Jangan kayak jadi image yang lu perempuan nggak bisa dan lain-lain. Untungnya pada saat itu upacara pembukaan persami berjalan dengan baik dan kita menjalani beberapa kegiatan yang memang sudah dijadwalkan, sampai pada akhirnya tibalah saat bersih-bersih alias mandi. Kita diizinkan untuk pergi ke kamar mandi itu sejak pukul 4 sore. Kamar mandi cewek dan cowok waktu itu kan dipisah ya. Kamar mandi cowoknya aku nggak tahu di mana, tapi yang jelas kamar mandi ceweknya itu ada
di samping hutan yang lebat banget, dan hanya kepisah itu sama tembok kamar mandi itu aja, gak ada hal lain. Jadi ini kamar mandi, bentuknya tuh agak menyerong, terus ya udah ini hutan gitu. Dari tembok kamar mandi itu kan gak yang tinggi ya, kayak sebatas setinggi kamar mandi aja. Jadi kita bisa lihat pohon-pohon yang tinggi, yang lebat. Dan karena posisinya itu ada di samping hutan, jadi ini tenda-tenda. Terus di sini tuh kayak ada lahan kosong yang dipakai untuk upacara pembukaan pesami tadi pagi. Lalu ada semacam area outbound, barulah kamar mandi yang aku maksud. Kamar mandi cewek ini kan terdiri dari beberapa bilik ya. Dan kalian ingat kan, kita itu kan kemahnya satu angkatan, otomatis yang mandi pun jadi banyak. Yang paling penuh dan antriannya paling panjang secara otomatis itu adalah bilik awal, kedua, ketiga. Sementara bilik yang di belakang-belakangnya itu semakin lama ya jumlah orangnya semakin sedikit. Nah pada saat itu aku pergi ke kamar mandinya itu sama Emi, Edita, dan Naya yang masih satu regu sama aku. Jadi meskipun jadi pratama, aku tetap punya regu sendiri dan rangkap jadi pemimpin regu kan ya. Terus yaudah kita mengantrilah di bilik yang paling akhir karena kita ini nggak mau ngantri terlalu lama. Dan di bilik nomor 2 dari belakang akhirnya udah kosong, sementara di bilik paling belakang masih ada satu orang di dalam. Akhirnya nyeletuk nih si Emi, dia bilang ya udahlah kita mandi berempat aja sekalian gitu, langsung masuk ke bilik nomor 2 dari belakang. Dan aku langsung kayak, mana cukup, kalian bayangin lah kamar mandi umum mau sebesar apa sih, apalagi kita kan berempat gitu, meskipun kita masih bocah-bocah tapi kan desek-desekan gitu, lagian kayak malu dong. Akhirnya aku bilang lah ke mereka kayak ya udah kalian duluan aja deh, aku nunggu kamar mandi yang paling ujung aja. Dia kan sudah dari tadi nih anak yang ada di bilik paling ujung, paling juga sebentar lagi bakal keluar. Si Naya tanya, bener nih? Aku bilang iya bener, ya udah kalian cepetan, tapi nanti tungguin ya. Paling kan kalau mereka mandi bertiga gitu dan aku sebentar lagi pasti bakal masuk, kan kurang lebih waktunya bakal samaan kan. Jadi aku minta teman-temanku buat nungguin aku kelar mandi. Dan pas ketika teman-teman aku tuh udah masuk ke dalam kamar mandi, aku tuh sempat batin kayak, ini anak di bilik paling ujung kok gak keluar-keluar ya? Apa dia sakit perut atau gimana? Pas aku batin gitu, tiba-tiba anak itu keluar dari kamar mandi, terus dia bilang kayak silakan gitu. Aku cuman ngangguk-ngangguk sama senyum-senyum aja. Pokoknya di situ posisinya aku pengen cepet-cepet mandi karena udah berasa gerah banget. Ya iya kan ya, kan udah dari Surabaya gitu belum mandi sampai sore ini kan. Lagian kalian tau lah kegiatan pramuka itu seperti apa, belum lagi dijemur di lapangan, badan tuh berasa kayak bau, lengket, pokoknya gak enak banget. Nah di situ aku tuh sempet teriak nih ke teman-teman aku sebelum aku masuk ke kamar mandi. Aku bilang, aku masuk kamar mandi sebelah ya, jangan lupa nanti tungguin loh. Entah kenapa teman-teman aku ini gak ada satupun yang membalas. Yang aku dengar pada saat itu mereka itu justru malah sibuk ketawa terbahak-bahak. Aku pikir ya kayak ya karena mereka mandi bareng kali ya gitu, jadi pasti pada geli sendiri terus ketawa-ketawa. Masuklah aku ke bilik paling ujung, dan pas aku nutup pintu, aku tuh baru sadar kalau ternyata ventilasi ya atau apa sih bagian bening yang ada di atas pintu itu ternyata copot guys, jadi bolong gitu. Bentuknya kan kayak persegi panjang ya, udah gitu ngarahnya itu ke arah pepohonan yang ada di hutan. Nah pohon-pohon itu kan tinggi-tinggi ya sama rimbun banget. Di antara dedaunan aku tuh merasa kayak ada orang-orang yang memperhatikan, dan posisi mereka itu di daunnya bukan di cabang pohonnya, jadi di bagian dedaunan yang
paling luar. Bunyi mantra yang aku ucapkan pada saat itu adalah jangan dipikir, jangan dipikir, jangan dipikir. Cepet-cepetlah aku mandi terus sambil membelakangi bagian pepohonan itu. Pas aku sudah selesai terus buka pintu, kalian tahu apa yang terjadi? Ternyata langit itu sudah mulai gelap dong. Berasa kayak sudah mau malam, kayak waktu-waktu mau maghrib gitu loh, sekitar jam 6-an. Padahal kan sebelum aku masuk tadi kan masih terang benderang kan ya. Dan aku tuh mandinya kayak paling cuma 5 menitan. Siapa juga gitu loh yang mau berlama-lama di kamar mandi umum. Nah, di situ tuh aku sempet kayak nge-freeze dan nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh aku kepikiran sama anak yang mandi sebelum aku di kamar mandi paling ujung ini. Aku batin lah kayak anak yang tadi masuk ke sini tuh siapa ya? Anak kelas apa gitu? Kok rasanya aku nggak pernah lihat? Coba deh nanti aku tanya teman-teman. Teralihkanlah pikiranku, lupa sama alasan kenapa kok langit tiba-tiba berubah, udah mau gelap aja. Epicnya waktu aku keluar dari kamar mandi dan melihat ke arah lorong kamar mandi, sepanjang lorong kamar mandi itu udah sepi total, nggak ada satu orang pun, mau kakak pembina, mau murid, nggak ada orang sama sekali. Ya aslinya sebenarnya sih hal kayak gini tuh bukan sesuatu yang kayak menakutkan buat aku, karena aku memang sudah terbiasa gitu. Aku nggak masalah sendirian gitu, makanya sampai sekarang aku masih sendiri. Dari kecil tuh aku punya kayak kebiasaan, entah misalnya tiba-tiba jam 2 aku pergi ke lantai atas atau keluar ke teras depan, teras belakang, belajar atau nulis jam segitu, atau misalnya keluar ke dapur untuk bikin makan. Cuman kan ini adalah hutan yang gelap gulita, hutan yang sama sekali aku nggak kenal, nggak aku tahu. Jadi ya kalian bayangin aja, hati kecilku pun merasa takut banget. Dan ya ini aku kasih tahu, aku itu kan ngelihatnya ke arah lorong ya. Lorong itu ada di sebelah kanan, karena posisi aku kan di kamar mandi paling ujung yang dempetan sama hutan. Jadi di belakangku tuh hutan. Entah kenapa pada saat itu aku berasa banget kayak pengen lihat ke belakang, kayak pengen balik badan lihat ke belakang. Berasa banget kayak ada sesuatu yang manggil aku, dan posisinya itu seperti yang aku ceritakan tadi, yang tadinya aku merasa kayak ada orang-orang yang memperhatikan. Dan pada saat aku balik badan dan melihat, aku lihat ada beberapa bentuk yang menyerupai kepala manusia dalam posisi bertumpuk. Bayangin nih, cuman kepalanya aja, nggak ada badannya. Duh, merinding. Kalian tahu nggak? Ini jam 2 pagi. Ekspresi wajah dari sang pemilik kepala waktu itu untungnya nggak kelihatan jelas. Dan jangan ditanya lagi, hutan yang ada di dalamnya itu totally kayak udah gelap gulita. Terus di samping pohon yang ada kepala yang bertumpuk ini, ada beberapa mbak kun yang berdiri di antara cabang pohon dengan baju putih terusan kebanggaan milik mereka, yang pastinya mencolok di antara gelapnya hutan. Kalian bayangin, di antara gelapnya hutan berdiri putih, dan kelihatan tuh sosoknya Mbak Kun. Nggak hanya satu, tapi ada beberapa macam nongki cantik. Dan ada satu nih yang ekspresinya paling jelas, itu ekspresinya kayak gini. Wah, waktu lihat hal itu, aduh, merinding merinding banget duh. Bentar sampai ke kaki. Bentar ya guys. Wah, saat ini juga aku langsung balik badan, terus jalan cepat keluar dari area kamar mandi. Kalau kalian tanya kenapa nggak lari gitu,
nggak bisa lari ya, karena kan di situ hutan gitu. Kalian tahu di area situ kondisi jalannya kayak gimana gitu, masih tanah, ada batu-batuan, ada rumput, terus ada akar-akar pohon yang gede-gede. Dan ya seperti yang aku ceritakan tadi, posisi kamar mandinya tuh aku harus melewati pepohonan, area outbound, terus lapangan kosong, lahan kosong yang dipakai upacara pembukaan tadi pagi, baru tenda. Dan tenda aku kan bukan tenda yang paling ujung gitu, aku masih harus jalan lagi melewati beberapa tenda, baru akhirnya aku sampai di tenda regu aku. Kalau aku lari, takutnya itu kan jatuh ya, karena udah penerangannya mulai remang-remang, terus kondisi jalannya tuh nggak rata. Pas selama perjalanan, jujur aku batin sih kayak, wah tega banget nih anak-anak, aku ditinggalin sendirian di kamar mandi. Dan pada saat aku sudah sampai di tenda, barulah sayu-sayu aku bisa mendengar suara dari musola setempat. Jadi waktu itu sekitar jam 6 lebih dikit lah. Padahal ingat, kita ke kamar mandinya itu jam berapa? Jam 4 guys. Waktu langit masih terang benderang. Pas sudah ketemu Emmy, Edita, dan Naya, kalian tahu mereka lagi apa? Mereka lagi ngobrol-ngobrol santai, kayak nggak ada beban gitu. Asem nggak tuh? Aku langsung nyeluntuk lah saat itu juga. Aku bilang, woi tega banget ya kalian, bisa-bisanya aku ditinggal sendirian. Kan tadi aku udah bilang tungguin. Kaget mereka berempat. Hah? Ninggalin? Terus aku bilang, lah kan tadi aku udah bilang tungguin gitu, kok kalian malah duluan sih? Aku tadi sendirian loh di area kamar mandi. Loh, kamu baru selesai dari kamar mandi? Bukannya kamu udah keluar dari tadi ya? Otomatis aku langsung ngomong, hah? Loh, bukannya kamu dari tadi sama Kak Ian? Disitu aku bingung dong, kayak ini orang-orang ngomong apa sih? Aku tuh sama sekali nggak ngerti maksud pembicara mereka. Kok tiba-tiba jadi ngomong Kak Ian gitu? Kayak macam apaan coba? Astagfirullah, Besti, maksud kamu apa? Nah, Edita menjelaskanlah versi sudut pandang dari mereka bertiga. Jadi ketika mereka sudah masuk ke kamar mandi, ternyata mereka bertiga sama sekali nggak mandi guys. Mereka cuman bersih-bersih aja, kayak mandi ayam gitu, kayak cuci muka terus cuci tangan kaki gitu. Kayak nggak ada 5 menit terus kelar. Dan aku jadi nggak tahu tuh suara-suara ketawa siapa yang aku dengar dari arah dalam kamar mandi. Karena waktu aku tanya, mereka malah bilang nggak ada satupun yang lucu untuk ditertawakan. Pas mereka sudah keluar, berdirilah mereka di depan bilik kamar mandi yang aku tempati sambil ngomong, "Sah, kamu udah belum? Sah, udah belum?" Dan katanya aku tuh nggak jawab. Jadi kebalikan dari aku gitu loh. Aku ketika ngomong sama mereka, aku malah dengernya mereka ketawa-tawa. Sementara ketika mereka ngomong manggilin aku, mereka malah gak denger satupun jawaban dari aku. Terus si Ami ini ya karena gak mendengar jawaban, dia ketuk-ketuk lah sambil bilang, "Sa, woi, Sa, jadi mau ditungguin gak nih?" Dan masih gak ada jawaban. Dan hal itu membuat mereka bertiga itu kayak saling lirik. Dan mereka berpikirlah bahwa orang yang ada di dalam kamar mandi paling ujung bukanlah Ensa. Setelah berunding, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke tenda dan mencari aku di sana. Mereka pikir siapa tahu aku udah balik duluan. Dan sesampainya mereka di tenda, mereka langsung tanya sama teman-teman yang memang sudah berada di sana. Dan kalian tahu, teman-teman yang ada di tenda mengatakan aku itu lagi rapat dengan Kak Ian di tenda pembina. Mereka pikir kayak rapat persiapan nanti malam gitu loh. Jadi di tenda pembina itu kayak ada beberapa kakak pembina dan ngomong ke beberapa orang. Dan mereka lihatnya itu aku lagi ngomong sama si Kak Ian ini. Dan posisi tenda kakak pembina itu kan dibukain semua ya, jadi
full itu kelihatan gitu loh. Dari tenda tempat regu aku itu bisa kelihatan jelas ada siapa aja di tenda itu. Dan Emi, Edita, Naya berpikirlah bahwa oh ya udah Ensa udah duluan gitu, berarti dia tadi cepet-cepet buru-buru karena ada rapat, nggak sempet bilang gitu loh. Itu adalah hal yang dipikirkan oleh teman-temanku. Waktu dengar sudut pandang mereka, tentunya aku langsung kayak terbengong-bengong, berasa kayak nggak masuk akal gitu, dan berasa kayak lagi dikerjain. Pertama, kalau memang mereka benar-benar manggilin aku sampai ketuk-ketuk dan gedor-gedor pintu, ya masa iya gitu aku nggak denger. Kedua, bagaimana bisa aku rapat sama Kak Ian sementara posisi aku itu kan masih ada di area kamar mandi kan ya. Udah deh fix mereka pasti lagi ngerjain aku. Kalian lagi ngerjain aku ya? Gak lucu, sama sekali gak lucu. Aku capek banget loh hari ini. Kata aku mulai bete nih. Di saat yang bersamaan teman-teman aku yang 3 orang tadi plus teman-teman yang ada di tenda, mereka ngeyel alias kekeh bahwa mereka sama sekali nggak ngerjain aku, dan mereka tuh kayak saling berdebat gitu loh. Iya kan, tadi kita lihat kan si Ensa itu ada di tenda kakak pembina. Iya, tadi itu kamu dari arah kamar mandi langsung jalan ke arah tenda kakak pembina. Dan aku kan sempat mengira gitu ya, mungkin mereka salah orang kali. Tapi kalian ingat kan, aku itu adalah satu-satunya orang yang berbeda yang mencolok karena aku tuh mengenakan selempang kain yang bertuliskan Pratama Pramuka. Jadi kalau misalnya salah orang, gimana ya, kayaknya hampir nggak mungkin gitu loh. Dan lagi aku tuh satu-satunya cewek di sekolah aku yang rambutnya itu paling panjang sampai sepantat, kayak rambut khas Bali banget gitu. Jadi nggak mungkin lah mereka salah orang gitu, kecuali mereka ngerjain aku, ya kan. Nah, tiba-tiba nih si Rati ngomong yang bikin kayak oh my god. Si Rati bilang kayak, "Ih, aneh juga ya, masa Ensa dari kamar mandi nggak bawa apa gitu." Dan dia tuh langsung ngarah ke tenda pembina. Dan lagi si Risa kan tadi nanya, "Sa, kamu mau kemana?" Terus katanya aku itu nunjuk ke arah tenda pembina tanpa ngomong gitu, kayak, "Sa, kamu mau kemana?" Terus aku kayak, terus ada nih satu anak, si Uli, yang ngeyel juga kayak bilang, "Iya kok, aku dari tadi ngeliatin si Ensa di tenda pembina, kan tenda pembinanya kelihatan dari sini. Kamu kan dari tadi sibuk bantuin Kak Ian." Dan lalu tambahannya si Edita juga bilang, "Sa, kalau kita kayak niat ngerjain kamu, masa iya sampai semua orang di kamar mandi itu gak ada? Harusnya kan kalau bener ngerjain kamu, yang gak ada ya hanya kita bertiga, Emi, Edita, sama Naya gitu. Masa ya Emi, Edita, sama Naya nih kompakan nyuruh anak-anak seangkatan aku udah pergi gitu dari kamar mandi, kita mau ngerjain Ensa gitu kan, kayak gak logik gitu loh." Dan disitu waktu itu juga kayak bener juga ya, masih kayak setengah percaya nggak percaya. Dan kalian ingat soal anak yang mandi sebelum aku, yang aku tanya ke teman-teman, mereka bilang kalau mereka nggak kenal, mereka nggak tahu, karena kan masuknya si anak perempuan ini kelihatan gitu sama teman-teman aku kan. Di situ kayak mungkin dari sekolah lain yang kemah di sekitar situ juga apa gimana gitu. Sampai sekarang kita nggak pernah tahu itu siapa. So, udah nih, akhirnya aku pun berjalan ke arah tenda pembina untuk membicarakan acara pentas seni yang bakal diadakan malam itu juga. Dan disitu aku berusaha melupakan hal-hal aneh yang terjadi, mulai dari langit yang tiba-tiba gelap, kamar mandi yang tiba-tiba sepi, teman-teman yang melihat aku berada di tenda pembina, bahkan ada yang sampai berbicara dengan aku. Nah, pas aku baru sampai ke tenda pembina, tiba-tiba Kak Ian itu tanya, "Gimana Ensa? Sudah?" Aku spontan bilang, "Hah? Maaf, apanya ya Kak?" Itu tadi alasnya udah beres kan, sambil kayak nunjuk ke arah luar. Aku tengoklah ke arah luar gitu, melihat anak-anak yang sedang sibuk memasang alas. Terus aku bilang lah, "Saya periksa dulu ya Kak."
Lah, bukannya udah disuruh dari tadi? Kirain udah kamu periksa. Terus dahi aku tuh disentil kayak gini. Di situ aku kayak terbengong-bengong sambil batin, hah? Tapi kemudian aku kayak berusaha menenangkan diri dan berpikir kayak, oh mungkin ada salah paham nih. Aku tanyalah, memangnya siapa yang tadi Kak Ian suruh? Ya kamu lah, siapa lagi? Dan ekspresi Kak Ian itu memandang aku kayak kebingungan gitu. Dan disitu aku langsung kayak mikir, ya masa sih Kak Ian salah orang juga gitu loh. Pokoknya kayak gak masuk akal gitu loh. Sambil berjalan keluar dan ngecekin alas satu persatu, di situ aku mikir bahwa kemungkinannya hanya ada dua. Kemungkinan pertama, mereka semua kompak ngerjain aku. Kemungkinan kedua, memang ada orang lain yang sedari tadi menggantikan aku dan membuat aku entah bagaimana bisa berlama-lama di kamar mandi tanpa aku sadari. Gimana menurut kalian? Percakapan yang terjadi antara aku dan Kak Ian gak aku teruskan ke teman-temanku. Malam itu sesuatu yang seram pun terjadi, dan kali ini gak hanya disaksikan oleh beberapa orang, tapi disaksikan oleh semua orang yang ada di sana. Sampai-sampai teman-teman seangkatan aku berlarian, bahkan ada yang sampai berjatuhan juga, memasuki tenda masing-masing, baik cewek maupun cowok. Kira-kira ada kejadian apa lagi sih? Kalian wajib nonton episode berikutnya ya. Maafkan aku, tapi ini durasi. Pokoknya aku jamin gak bakal kalah seru sama cerita hari ini. Ada acara penjelajahan hutan juga soalnya. So ya, itu dia loves untuk cerita di episode kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan nyalakan bel notifikasi agar kalian bisa jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Kalau kalian ada saran untuk video berikutnya, kalian bisa komen di bawah. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye! 7 sampai 8 April, tempat yang bakal kita datengin ini terkenal angker loh. Ini anak di balik paling ujung. Ini anak di bilik paling ujung. Ini jam 2.42 ya guys. Tapi barusan aku dengar suara anak kecil di luar. Ya aku denger aneh-aneh deh tadi. Tadi tuh kayak ada orang gitu, tapi di depan rumah.